Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bronyong-bronyong. Di sini pada video kali ini ingin membagikan cara bagaimana supaya kita memfitment Tomica Honda Brio. Ini ya, Tomica Honda Brio agar bisa lebih ceper daripada aslinya. Ya, kita maksimalkan nanti cepernya seperti apa. Pertama kita review dulu ya, Tomica Honda Brio yang asli ini bawaan dari pabriknya masih ya. Kita lihat di sini masih kelihatan antara bodi sama base nya yang plastik di bawah ini, rangkanya ini itu rangkanya dia keluar ke bawah, jadi agak sulit ya kalau kita cuma modal ganti velg aja, ganti ban ya, terus kita mau ceper maksimal tanpa merubah apapun, itu sulit rasanya kelihatan ceper ya. Kita lihat ini, kalau dari depan seperti ini, nah dia masih kelihatan base nya, rangkanya dia nongol ke bawah ya. Dari samping juga seperti itu, belakang apalagi ya, karena dia bentuknya ini seperti kapal, nonjol dia keluar gitu ya. Nanti ini kita bikin jadi seperti ini. Nah, ini yang sudah kita custom, kita modifikasi. Lihat ya, rata ya, rata base sama bodinya rata, rangka sama bodinya rata. Dari belakang masih terlihat keluar base nya, tapi nggak terlalu parah seperti tadi. Ini perbandingannya. Nah, perbandingannya seperti itu ya. Kita lihat tuh kan, beda ya dia ya. Ininya sudah rata dengan body ini, sementara ini belum ya, masih keluar. Depan ini sudah saya rubah sedikit ya, saya bikin bodinya pakai Epo Clay atau Epo Putih Clay. Yang dirubah di sini ada apa namanya, bumper depan, grill depan saya rubah, sama upgrade spoiler belakang. Spoiler belakangnya belum ada ini bawahnya ya, belakang masih tetap yang lama, samping juga tetap, cuma rubah depan saja ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Ini kita unrivet dulu ya, terserah bronyong semuanya, mau ada yang pakai bor, ada yang pakai manual drill ya, boleh sesa saja, yang penting ini kita bisa unrivet dulu supaya bisa terbuka. Nanti saya kasih lihat perbedaannya ya. Oke, ini kita unrivet dulu. Saya pakai bor. Coba. Ini ya, sudah kita unrivet, sudah kita buang kepalanya, ini tinggal kita congkel, nanti kita buka. Oke, kita buka saya pakai ini ya, congkel aja. Oke ya, ini sudah terbuka, sudah di unrivet ya, sudah ter unrivet nih.
dia ininya masih normal semuanya, bolong lubang rivetnya masih normal ya. Oke, di sini nanti saya kasih lihat perbedaannya ya, mana saja yang harus kita buang, mana yang harus kita tipiskan nanti supaya bisa maksimal seperti ini. Nanti harapannya itu ketika tanpa roda ya, tanpa roda ini, ketika diletakkan tuh dia bisa rata-rata air. Nah, untuk roda. Sementara ini ya kita cara lepasnya ya, cara lepas rodanya gampang, tinggal kita tarik keluar saja. Tarik keluar, nanti ini kita buang, ya. Coba kita pasangkan dulu. Nah, kita lihat ya, ini kan seperti perahu ya, seperti perahu. Dia masih ada spellnya di sini, spellnya. Nah, nanti kita buat ketika di fitment tanpa roda, dia bisa nempel seperti ini, nempel body rata dengan bawahnya, dengan dasarnya. Kita coba kita mulai bandingkan saja ya. Ini saya buka lagi ini. Ya, ini yang milik yang sudah di custom, ini yang belum di custom, biar kelihatan nanti bedanya ya, bedanya di mana nanti kelihatan. Oke, seperti ini ya. Nah, gini deh ya, ini roda sudah tidak terpakai, roda aslinya simpan saja. Pertama yang harus kita lakukan, kita buang dulu ini, caranya ini bisa dipanaskan pakai solder juga bisa, tapi kalau saya pakainya gunting kuku. Saya pemotong kuku, saya potong di sini. Saya potong. Nah. Nah, sudah copot ya, dilepas seperti ini. Pertama yang harus itu kita bandingkan ya, sebentar, coba kita zoom sedikit. Nah, biar kelihatan ini ya, yang kita buang nanti apa saja. Ini ya, kelihatan nggak? Ini dia rata, ini masih ada di bagian dalamnya ini. Nanti kita buang, ratakan dengan sampingnya sini, ratakan dan samping sini ya. Saya di ini aja ya, di tandain saja ya. Yang harus kita buang tuh ini kita buang ya. Ratakan saja dengan ini, terus sampingnya juga sama, kita buang ya. Ini untuk sisi kanan kiri ya, yang arsir ini nanti dibuang, yang arsir ini. Nah, ini nanti dibuang saja. Nah, yang ini dibuang saja. Ini yang sudah terarsir ini dibuang, supaya bisa sama seperti ini ya, sama seperti ini. Terus ini kita potong sedikit ini ya, bagian ini ya, ini kita potong sedikit, sesuaikan lah nanti. Ini potong sedikit, ini kita buang sedikit. Ini agak banyak nih, ini nanti ya. Tuh, bisa lihat ya, bisa kelihatan ya. Sebentar, saya buka aja nih. Nah, nih kita lihat bedanya.
Kelihatan nggak bedanya? Bedanya kelihatan ya. Nih, kelihatan nih bedanya ya. Ini kita buang, ini kita buang juga sedikit ya. Nanti kita sesuaikan lah, sama tergantung bronyong maunya seberapa, sesuaikan nanti ya, gitu. Kalau di di diecast yang sudah saya custom, saya kan pakai rims yang agak tebal ya. Ini rims agak tebal, jadi otomatis ini harus saya buang. Ini saya buang, ini juga saya buang. Saya ratakan dengan ini, dengan ininya nih. Dengan ini kan ada sedikit lebihan, ini saya ratakan di situ. Tuh ya, jadi kalau dilihat dari bawah seperti ini. Nah, kita bandingkan dari bawah nih. Tuh. Kan kelihatan. Oh, kebalik nih, kayak gini nih. Nah, kan kelihatan nih sisanya kan. Ini masih bundar, masih bulat ya. Di sini saya sudah tinggal setengah saja bundarannya. Ini pun sama, tinggal setengah saja kan. Ini untuk menyesuaikan tebalnya ban. Ya, kalau sekiranya bannya tipis, itu selera lah ya, nanti selera bagaimana bronyong. Cuma saya kasih gambarannya seperti itu. Ya, terus untuk yang dibuang sudah jelas ya, itu sudah dibuang. Untuk fitmentnya, as rodanya ya, ini untuk as roda ini di tengah-tengah ini saya menggunakan cotton bud yang lentur ya. Kemudian saya potong, saya apa belahan nanti saya praktekkan. Oke ya, ini yang jelas saya gunakan cotton bud. Di dalamnya sini ada selongsong, saya kasih masuk selongsong paperclip ya. Itu fungsinya untuk kita masukkan as roda yang baru, jadi dimasukkan ke sini, dia bisa masuk. Nah, kita sesuaikan, nanti kan tinggal menyesuaikan lebarnya ini seberapa sama bodinya. Kalau mau di wide body, dibikin roket bunny, otomatis kan tambah lebar, berarti ini butuh tambah lebih panjang lagi ya. Sekarang kita ke ininya ya, fitmentnya ini ya, bahan ininya apa namanya, cotton bud. Oke, sini sudah ada cotton bud. Ini cotton bud ya, cotton bud biasa, terus ada paperclip ya. Nanti juga kita pakai lem juga, ini lem Koreanya ya. Kita potong yang buat ini dulu ya, kita bikin ininya ya, bikin ini selongsong ininya, Excelnya kita bikin dulu. Nah, kita ambil sisi yang terpanjang ya, sisi apa namanya, paperclip yang terpanjang, kita taruh di sini. Terus kita potong apa namanya, cotton bud ini kita sesuaikan di seperti ini dulu, kita potong. Sudah terpotong ya. Sudah terpotong ini. Terus kita ukur sesuai dengan ini dulu lah, sesuai dengan lebar ini ya, lebar ini. Yang jelas jangan sampai lebih dari ini, jangan sampai lebih dari paperclip yang sudah kita potong tadi. Kita ukur sini ya, kita potong. Oke.
Ini kita simpan lagi, sisanya bisa buat roda yang belakang atau buat project yang lain. Oke. Oke, di sini sudah ada paper clip yang sudah dipotong, sama cotton bud yang sudah kita potong juga. Ya, ini kan bolong. Ini bolong, nanti maksudnya supaya ini bisa dimasukkan ke dalam sana, ya. Paper clip ini bisa dimasukkan ke bolongannya sana, bolongan dalam sana. Oke, kita potong pelan-pelan ya, hati-hati tangannya ya, bronyong. Kita potong perlahan, kita potong di satu sisi saja. Nah, akhirnya sudah terbelah. Ini baru kita masukkan ini, kita masukkan paper clip yang sudah kita potong, kita masukkan. Nah, ya, kelihatan ya, kelihatan. Kita masukkan. Ya, ini sudah masuk ya, seperti ini ya, seperti ini ya, kelihatan ya, sudah masuk, sudah di dalam nih ya, ada di dalam. Terus kita lem sininya, kita lem sela-selanya sini, kita kasih lem ya, kita kasih lem, lalu kita biarkan supaya dia kering dulu. Nah, kita biarkan dia kering. Nah, kita kasih lem, kita biarkan dia kering. Kalau seandainya ini dimasukkan ya, paper clip cotton bud ini dimasukkan, dia tidak bisa masuk. Bisa sini nanti sela-sela ini nih, nanti kita lebarkan pakai kikir kecil ya, kita lebarkan supaya selongsong yang sudah kita bikin tadi ini dia bisa masuk ke dalam, tapi jangan terlalu longgar, sehingga nanti waktu fitment roda nanti kita lihat kan kanan kirinya sama atau tidak, depan belakangnya sama atau tidak, itu nanti lebih mudah. Kalau longgar dia susah ditandainya itu ya. Ini ya, pakai kikir ini ya, dari kikir kecil ini kita lebarkan, sekiranya kikir ini bisa masuk saja. Tapi harus hati-hati melebarkannya supaya nanti letak roda itu sesuai ya, letak bannya itu dia sesuai, tidak terlalu ke depan dan tidak terlalu ke belakang. Nih, tadi tidak bisa masuk ya, yang depan belum di ini, nanti nggak bisa masuk ya. Yang belakang sudah di itu, dia bisa masuk nih. Dia bisa masuk. Kalau ini masuknya longgar. Tapi kalau yang sudah kita bikin tadi ini, yang sudah di dalamnya sudah ada paper clip, langsung paper clipnya, dia itu akan lebih rapat lagi nih. Kan lihat, sudah nempel dia ya, sudah nempel. Ini tinggal disesuaikan aja nanti tinggi rendahnya, nanti kan roda dipasang di sini, tinggal disesuaikan tinggi rendahnya sesuai dengan ini, sesuai dengan yang bronyong lakukan, yang bronyong inginkan ya, tingginya seberapa. Kalau sudah, nanti tinggal sudah pas, ketika sudah pas itu nanti dikasih lem lagi di bagian sininya, di bagian ini dikasih lem G juga
sebagian lem yang dipastikan yang kokoh ya lemnya ya. Seperti ini kan juga sama, saya rekatkan dengan lem juga nih, kelihatan ya bekas lemnya ini gitu ya, gitu. Pokoknya improve saja lah, bronyong diimprove saja, bagaimana dengan disesuaikan dengan kebutuhan bronyong semuanya, sehingga nanti bisa sesuai dengan apa yang bronyong inginkan. Oh iya, satu lagi, ini biar bisa dia lebih ceper lagi, setelah ini dibuang ya, setelah ini dibuang nih, ini yang saya arsir ini dibuang, ini yang saya arsir dibuang, diratakan dengan sebelah sininya, ini dibuang juga, nanti disesuaikan sama ini nanti ya, disesuaikan sama ini. Nah ini kan settingannya, nah ini ya gini. Nah ini kan settingan nih, ini settingan ketika ininya masih ada, ini masih ada nih, tapi ketika ini sudah dibuang, ini harus perlu menyesuaikan lagi yang lainnya, otomatis nanti ini dikurangin, ini dikurangin ya. Ini kita pakai interior yang masih aslinya ya. Ini kita lihat, nah dia nempel seperti ini. Yang ini kita buang, yang ini kita buang supaya tidak menempel dengan rodanya, bannya, nanti fitmentnya gampang kita. Ini nempel semua ya sudah, ini sama ini nempel. Ingat, ini saya menggunakan interior yang belum di custom, interior Tomica yang belum di custom ya. Untuk interiornya ya kita sesuaikan cuma ini saja, cuma ini aja, kanan kiri kita buang ya, cuma itu. Kita lihat perbedaannya ini. Nah ini menggunakan rangka base yang sudah saya custom, ini dia rapat ya, rapat. Ini masih masih ganjel di sini. Kita bandingkan sama yang ini. Nah kita lihat bedanya kan, masih banyak sekali sisanya di sini. Masih ada speleng, sini juga masih ada. Yang depan ya, yang depan terutama nih. Ini kan dia fungsinya untuk penahan interior ya. Nanti kita sesuaikan di sini supaya bisa lebih pendek lagi, gitu ya. Oke, itu untuk base dan interior ya, base dan interior. Oh ini nih, ini belum, saya lupa ininya nih. Ini kita buang, tapi kita tipiskan ya, kita tipiskan yang ini kita tipiskan nih, yang saya arsir ini warna ungu ini kita tipiskan, depan belakang kita tipiskan, tapi jangan sampai habis seperti ini. Saya terlalu bersemangat, jadi hilang nih, habis nih ya. Ini juga habis belakangnya. Sebisa mungkin jangan seperti ini, ya. Kita tipiskan pakai kikir, usahakan rata ya. Kita kikir seperti ini sampai disisakan ini kan tebalnya segini nih. Kita lihat ya, ini kan tebalnya segini ya, tebalnya segini nih. Nah kita sisakan sedikit saja, ya, kita buang, kita sisakan sedikit untuk nanti buat pegangan di bodinya sini ya, untuk itu. Oke begitu ya. Jadi untuk base rangka ini sudah, yang dibuang apa saja sudah ya, itu
Ini untuk interiornya ya, kita lihat nih interior yang ini kaca normal, nggak usah dibuang-buang. Untuk interior kita bedakan. Nah, ini yang masih asli, ini yang sudah di custom, cuma hilang bagian sini saja ya. Dah, yang lain normal, nggak ada yang dibuang. Oke gitu ya. Interior sudah, base sudah. Oh ya, tadi kan masih ada ya selok apa isi paper clipnya itu masih ada ya, masih di dalam ini kan, masih di dalam besinya itu. Nah, nanti besinya kita ambil. Nah, ini kan masih ada besinya ya, dikit ya, besi ini. Nah, besi ini kita ambil nanti. Besi ini kita ambil, nanti bisa buat kita masukkan dengan ini roda aftermarketnya, masukin ya. Nah, dah kan gitu ya, tinggal disesuaikan panjang pendeknya, nanti ini dimasukkan ke sini. Nah gini bro, ini tuh kan. Nah ya, gambarannya seperti inilah kira-kira. Oke, begitu dulu apa namanya, tutorial atau cara atau tips untuk fitment ganti roda dan custom Tomica Honda Brio ya, supaya bisa ceper maksimal, dan terlihat lebih ganteng ya. Nah oke, jadi seperti ini. Masih rolling ya nih, lo lihat tuh, rolling kan, masih rolling semuanya lancar. Nah, samping sini juga masih lancar rollingnya ya kan, tapi tetap ceper ya. Oke, untuk bodinya ya, bodinya itu terserah dia nanti menyesuaikan kebutuhannya bronyong-bronyong ya. Bisa dilihat ya perbedaannya, nih. Ini keempat roda ya, sama ini yang asli yang belum saya custom gitu ya. Ini saya kikis, saya saya porting pakai mini grinder ya, mata tuner saya tipiskan dengan harapan nanti supaya roda itu bisa fitnya itu roda bisa masuk ke dalam kayak gini, bisa masuk ke dalam tapi pas di bibir velg ya. Ini jadinya ini saya buang sedikit, saya kikis, tapi jangan sampai mengenai bodi luarnya, hanya dalamnya saja kita bikin lancip begitu. Nih kita lihat ya tuh nih. Nah ini buang, ini juga dibuang ya, beda ya sama yang ini nih, beda, kelihatan ya bedanya ya. Ini dibuang, tipiskan lancip ya, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Selamat bercustom Ria, stay away from COVID. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.